Sobat Rumifa, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang lagi di channel aku ya. Makasih banget yang udah subscribe, like, and comment channel aku sehingga sekarang subscriber aku terus bertambah. Gini ya teman-teman, sudah beberapa hari ini kota Bandung mengalami hujan yang cukup deras dan mungkin kalau mau dibilang deras banget sehingga di beberapa titik mengalami banjir. Aku mau ngasih info buat kalian harus tetap jaga kondisi tubuh supaya kalian gak sakit dan mematuhi protokol yang sudah diberitahukan sama pemerintah. Mulai kemana-mana harus pakai masker ya, terus jaga jarak, juga harus rajin cuci tangan. Nah teman-teman, biar kedepannya nggak ada banjir lagi, kita harus mulai bener-bener biasain buang sampah pada tempatnya, meski hanya sampah-sampah kecil kayak bekas minuman yang terbuat dari plastik kayak gitu. Kalian harus benar-benar ya naruhnya ke tempat sampah, karena kalau di Bandung terjadi banjir lagi, hampir semua kena imbasnya. Yang mau pergi kerja nggak jadi, banyak rumahnya yang kena banjir, banyak harta bendanya yang kebawa banjir, terus motor juga banyak yang kerendam, kasihan banget. Nah hari ini aku bakal memberikan informasi buat kalian tentang benua Australia. Jadi siapa nih yang mau ke Australia buat liburan? Mudah-mudahan COVID-nya cepat beres ya. Jadi kita bisa cepat-cepat jalan-jalan. Yang suka travel, yang suka naik gunung, dan kembali pada kondisi yang normal. Informasi yang bakal aku bagiin adalah negara Australia itu mempunyai banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Di antaranya adalah Sydney Opera. Nah, kalau teman-teman ke sana usahain juga datang ke acara tahunannya yang benar-benar istimewa dan indah banget, rame banget, yaitu Vivid Sydney. Terus kalian juga harus tahu ya bahwa di negara Australia itu jumlah manusia dan jumlah kangurunya itu, kalau biasanya jumlah manusia lebih tinggi daripada jumlah hewan, kalau di sana enggak. Lebih banyak jumlah populasi kangurunya. Mulai dari 2006 udah ada yang menghitung dan mencatat, ternyata hasilnya terus meningkat sehingga sudah tidak sebanding dan jauh lebih besar jumlah kangurunya yang ada di sana. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita bisa lihat kucing dan anjing di jalanan, nah kalau di sana pasti kita sering banget nemuin kanguru. Terus teman-teman, kalian juga harus datang ke toko buku yang unik. Uniknya kenapa sih Bun? Jadi uniknya itu di sana di toko buku itu semua bagian depan sampulnya itu ditutupi lagi oleh kertas dan ditulis semua deskripsi dari isi buku tersebut. Jadi kita kalau biasanya kita mau beli buku atau milih buku kan kita tuh lihat dulu depannya, kayaknya nggak rame deh, kita pilih lagi, cuma lihat dalamnya sama sekali nggak baca. Cuma lihat luarnya maksudnya, sama sekali nggak baca bagian dalamnya. Nah, kalau di sini karena dia sangat-sangat percaya dengan pepatah, kalau mau lihat sesuatu jangan lihat dari sampulnya, tapi lihat dalamnya. Makanya sama mereka tuh diambil rangkuman deskripsinya terus ditempel di bagian depan. Jadi kita sama sekali nggak lihat gambarnya, bener-bener lihat ceritanya, baca ceritanya dulu. Lalu teman-teman, yang lucu juga di sana apa coba? Kita tuh nggak bisa sembarang ganti bohlam. Kalau misalnya kita di rumah siang atau malam hari putus bohlamnya atau harus ganti, kita tinggal pergi ke warung terus kita pasang sendiri. Atau kita naik tangga deh minta tolong ke ayah, ke ibu kita bisa ya. Kalau di sana nggak bisa teman-teman. Kalian harus buru-buru manggil orang yang punya lisensi, ahli listrik yang bisa langsung menggantikan. Jadi kita harus telepon gitu, harus menghubungi, nggak bisa asal ganti. Terus teman-teman, yang namanya benua Australia itu banyak pulau kecil. Nah, si pulau kecil ini dikelilingi lagi oleh pulau-pulau yang kecil lainnya. Jumlah pulau-pulau kecilnya tuh sampai ke 8.000 lebih pulau kecilnya. Jadi kebayangkan ya. Tapi ternyata pulau-pulau kecil itu tuh malah
menjadi tempat yang banyak didatangin sama wisatawan-wisatawan. Jadi lebih menarik walaupun meski pulaunya kecil-kecil, tapi jadi makin banyak tempat-tempat yang bisa kita singgahi kalau misalnya kita datang ke sana. Terus teman-teman, kalau misalnya kalian lagi di sana, biasanya ya kalau kita datang ke tempat wisata kayak gitu, kita sering banget nemuin, kayaknya nih kalau yang suka foto ya, kayaknya nih anaknya lucu banget nih kalau di foto nih dari jauh, jadi di foto secara nggak sadar gitu ya. Atau ada di tempat-tempat bersejarah yang bisa langsung kita foto, si anaknya itu ikut ke bawah fotonya. Kalau di sana kalian harus hati-hati banget. Kenapa? Karena di sana itu memiliki peraturan yang cukup ketat, apalagi mengenai atau menyangkut hal tentang anak. Kalau kita ngambil foto aja, kita tuh harus izin dulu ke orang tuanya. Kalau enggak, kalian bakal dilaporin ke pihak keamanan karena orang tuanya ngerasa anaknya itu diambil foto tanpa sepengetahuan mereka. Kayak gitu teman-teman. Itu sedikit hal unik dari benua Australia. Buat kalian yang punya saran, kira-kira negara mana yang mau aku cari lagi hal-hal uniknya, boleh kalian isi aja ya komentar di bawah. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.